dalam aspek umroh dan haji ini tidak juga lepas dari kerangka dakwah secara besar, secara umum, bahwa dimanapun kita melakukan pilihan-pilihan amal soleh, amal kebaikan, itu menjadi bagian penting untuk dakwah kita semuanya. Salam salawat semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada sebaik-baik manusia, sebaik-baik pemimpin, sebaik-baik keteladanan, yaitu baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan beserta sahabat-sahabatnya, termasuk kita semuanya, umatnya yang senantiasa istiqomah untuk menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Satu harapan, semoga kita yang hadir di sini, saya doakan kelak semuanya mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin. Ya Rabbal Alamin. Para pemirsa Madrasah Umroh yang dirahmati Allah SWT, saya pagi ini diberi tugas oleh Wonderful Umroh untuk menyampaikan tentang konsultan umroh sebagai wasilah menuju Baitullah. Jadi ketika kita pengen menjadi konsultan umroh di Wonderful Umroh ini, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kita bisa serius, sungguh-sungguh, dan tentu dengan keseriusan dan sungguh-sungguh itu akan mencapai hasil yang maksimal. Karena sesuatu yang dilandasi dengan ilmu dan kefahaman itu akan sulit luntur, akan sulit kendor, tetapi sebaliknya yang kita tertarik karena ikut-ikutan, kita tertarik karena faktor luar, itu biasanya tidak berumur lama, tidak berumur panjang. Karenanya mudah-mudahan yang sekilas nanti itu bisa membantu kita semuanya. Bagi yang belum menjadi konsultan umroh di berbagai tempat, kemudian mulai pagi ini mudah-mudahan bisa bertekad dan berazam untuk bisa kemudian mendaftarkan ke Bu Ida atau Ustaz Jayadi atau Mas Haji untuk segera mungkin menjadi konsultan umroh di tempat masing-masing. Para pemirsa dari Madrasah Umroh yang dirahmati Allah SWT, ketika kita ingin menjadi konsultan umroh yang sukses, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yang harus kita cukupi, sehingga kita bisa menjadi konsultan umroh yang sukses. Yang pertama, yaitu adanya keyakinan bahwa Wonderful Umroh itu menjadi tempat yang tepat untuk kita berlabuh menjadi bagian dari Wonderful Umroh untuk membesarkannya dan untuk mengembangkannya, yaitu dengan cara kita menjadi konsultan umroh atau agen itu. Keyakinan menjadi satu hal yang penting sebelum semuanya dilakukan. Makanya di dalam Al-Quran itu, sebelum kita membaca perintah tentang sholat, membaca perintah tentang keimanan, membaca perintah tentang jihad, maka Allah berikan keyakinan dulu. Dzalikal kitabu la raiba fi. Bahwa satu bendel kitab ini, satu ayat pun nggak ada yang membuat keraguan, yang membuat kegamangan, yang membuat kebingungan. Itu harus diyakini sebelum membuka lembar demi lembar mushaf Al-Quran. Karena ketika kita membaca mushaf Al-Quran, di dalam dada kita dipenuhi dengan keraguan, maka Quran itu tidak begitu banyak memberikan petunjuk jalan hidup, tidak bisa memberikan petunjuk jalan ketakwaan. Padahal Al-Quran itu diturunkan kepada kita adalah untuk sebagai petunjuk jalan hidup dan petunjuk jalan menapaki ketakwaan kita. Hudalil mutakin atau hudalin nas. Nah, kuncinya adalah yakin. Maka ketika kita ingin menjadi konsultan umroh di Wonderful Umroh itu, harus bisa menemukan apa yang menjadi titik keyakinan kita.
Saya begitu Pak Cah dan Bu Ida merilis tentang Wonderful Umroh ini, saya langsung berekspektasi bahwa ini punya core yang spesial, yang spesifik, karena beliau berdua adalah konsultan keluarga. Maka saya kemudian menemukan bahwa Wonderful Umrah itu punya sesuatu yang unik dan spesifik. Nah, apa yang membuat Wonderful Umrah itu unik dan spesifik? Karena beliau berdua menjadi konsultan parenting yang diakui secara nasional, baik di kalangan internal ikhwah ataupun di kalangan eksternal orang umum. Nah, makanya saya mencoba mengafirmasi diri saya ketika jadi konsultan umroh itu bahwa dengan bergabung dengan Wonderful Umroh ini, saya berharap bahwa dengan media Wonderful Umroh ini menjadi wasilah keluarga para pecinta surga. Ya, saya membuat tagline pada diri saya sendiri atau kepada cabang yang di Klaten itu, bahwa Wonderful Umroh itu wasilah keluarga para pecinta surga. Jadi diharapkan ada satu fokus kepada saya untuk mensegmentasi pasar, yaitu pasar keluarga biologis, mulai dari keluarga inti, keluarga besar, ataupun keluarga terah, ya, atau bani. Kemudian juga kita akan memfokuskan pada keluarga ideologis kita, yaitu pada upah kita, kemudian pada upah binaan kita, ya, kemudian upah satu dapil, kemudian satu kabupaten. Kalau itu terjadi fokus, insya Allah kita itu akan melakukan upaya pembesaran agen kita atau konsultan umroh kita itu lebih cepat. Nah, keyakinan itu akan membentuk optimisme, ya. Keyakinan seseorang itu akan membentuk optimisme. Makanya yang namanya keyakinan itu harus terbangun walaupun sesuatu itu belum tergambar, walaupun sesuatu itu belum terjadi. Rasulullah SAW pernah membangun keyakinan kepada para sahabatnya bahwa besok kita akan taklukkan negeri Persia atau negeri Romawi. Mana yang lebih cepat dari dua superpower itu. Lah, bangunan keyakinan itu terus tumbuh di hadapan para sahabatnya, walaupun kemudian yang mengeksekusi penaklukan Konstantinopel itu ribuan tahun setelah Rasulullah dan para sahabatnya wafat. Lah, di sini, saudara sekalian, optimisme itu akan bisa membantu seseorang atau dalam hal ini konsultan umroh itu pertama keluar dari permasalahan dengan cepat. Kita harus menyediakan ruang, menyediakan tempat bahwa dalam pengelolaan keagenan kita atau konsultan umroh itu pasti di dalamnya muncul persoalan-persoalan. Itu harus diberikan ruang. Jangan kita itu berpikir mulus-mulus saja, jangan berpikir gampang-gampang saja. Tetapi kita harus memberikan ruang bahwa di antara jeda waktu sekian bulan, sekian tahun, itu pasti nanti akan muncul persoalan-persoalan. Nah, orang yang optimis itu akan mempercepat penyelesaian persoalan itu. Dia akan mempercepat bagaimana memperoleh jalan keluar dari setiap persoalan itu. Yang kedua, memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Kesalahan itu akan bisa dievaluasi ketika kita pemberani untuk melakukan sesuatu, berani mengambil keputusan sesuatu. Kalau orang itu belum berani mengambil keputusan dan belum berani melakukan sesuatu, maka dia belum bisa mengevaluasi apakah tindakannya itu salah, wong tindakannya belum dilakukan. Dan ini kesalahan banyak orang itu, sesuatu itu dievaluasi ketika belum dilakukan. Sehingga rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir itu hadir sebelum tindakan itu dilakukan. Padahal Quran sendiri
sudah mengatakan evaluasi itu terhadap sesuatu yang pernah dilakukan. Wal tandur nafsu ma qaddamat liqat. Ini penting untuk dipahami bersama. Kemudian yang ketiga, sikap optimisme itu akan membantu kita sebagai konsultan meningkatkan semangat dan motivasi untuk mencapai tujuan. Jadi hadirnya semangat, hadirnya dorongan dari dalam itu hanya terjadi ketika kita itu punya rasa optimisme yang besar, yang terbangun dari keyakinan kita bahwa Wonderful Umroh ini memang tempat yang tepat untuk kita menyebarkan kebaikan dalam rangka edukasi orang untuk pergi umroh dan pergi haji. Ini harus terbangun. Kemudian yang keempat, menumbuhkan harapan yang tinggi. Orang yang punya optimisme besar itu senantiasa punya harapan-harapan yang besar, punya cita-cita besar, punya asa yang besar, sehingga dia akan cepat memperbesar skala pribadinya, kemampuan dirinya, daripada ketika dia itu tidak punya optimisme. Orang yang pesimis itu tidak pernah akan menemui kesuksesan. Orang yang a priori itu tidak pernah berjumpa dengan keberhasilan. Ini yang harus kita pahami bersama. Ini yang pertama. Jadi keyakinan akan Wonderful Umroh itu sebagai tempat untuk kita berharap, kita berkeinginan umroh itu harus hadir dulu pada jiwa-jiwa seorang konsultan, atau kalau itu kelembagaan atau itu tim, ya hadir dalam tim tersebut. Kemudian yang kedua, setelah kita punya keyakinan yang terbangun dan membentuk optimisme, maka yang kedua adalah ikhlas dalam menjalani profesi. Jadi ikhlas dalam menjalani profesi sebagai konsultan ini penting. Kenapa? Ya, kita itu seringkali bekerja itu persistensinya lemah karena kita itu salah dalam menata niat. Kita seringkali berbuat itu dengan harapan-harapan di luar janji Allah SWT. Kalau orang berharap itu bukan kepada Allah SWT, maka dia akan terlihat ya konsistensinya dan persistensinya itu sangat rendah. Karena dia sangat tergantung dengan faktor luar. Tetapi kalau keikhlasan itu terjadi karena Allah, janji-janji Allah SWT, itu akan bertahan lama. Maka apa yang dijanjikan Allah kepada para penyebar kebaikan, dalam hal ini para konsultan umroh, yang pertama Allah menjamin kalau kita itu menolong hamba-hambanya, orang-orang mukmin untuk bisa pergi umroh, untuk bisa pergi haji, maka kita pun akan ditolong oleh Allah SWT agar bisa dipercepat pergi haji atau pergi umroh. Dan bahkan posisi kehormatan kita, posisi kedudukan kita itu dikokohkan dan ditinggikan oleh Allah SWT. Intan surullaha yansurkum yusabbit aqdamakum. Jadi barang siapa menolong agama Allah, bahwa kita memandu kaum muslimin untuk pergi ke tanah suci itu merupakan bagian dari menolong agama Allah. Bahwa kita kemudian memperbanyak orang yang sadar akan kewajiban haji dan umroh itu adalah menolong agama Allah. Maka yakinlah bahwa kita akan ditolong Allah. Jadi persoalan yang mendasar itu kita seringkali mempersoalkan Allah ketika kita menolong kepada seseorang kok dibalas dengan air tuba. Kita dibalas dengan ejekan fitnah. Itu yang perlu kita luruskan. Allah SWT itu ketika menolong itu dengan kondisi yang tidak seharusnya dan tidak semuanya kembali kepada yang kita tolong. Misalnya suatu saat saya menolong Mas Dia Khalifah ya. Itu kalau kita harapannya nanti saya harus ditolong dia, itu akan berujung kecewa.
Tetapi kalau kita itu berharap Allah, itu kesadaran dan hati kita akan lega. Saya punya contoh hidup rekan-rekan semuanya. Jadi saya itu pernah punya pembantu, ya, saat itu butuh sekali, tapi pocokan, tidak tinggal. Nah, pembantu itu sudah ngerengek-ngerengek minta kerjaan, kita kasih kerjaan. Tapi kemudian setelah beberapa bulan bekerja di rumah kami, dia itu sering mencuri. Nah, saya itu kan bendahara di beberapa yayasan. Setiap satu lak 100 ribuan, satu lak 50 ribuan, begitu saya setorkan di bank itu, kemudian hilang 10 atau hilang 5 dan seterusnya. Sehingga kami uring-uringan dengan istri, bahkan naudzubillah min dzalik, istri sempat mencurigai anak-anak kita. Tapi kemudian kita punya siasat, kita suruh belanja dan dompetnya kita buka, ternyata ada 3 buku rekening saya di dompetnya. Ini sudah kita tolong, tapi malah kemudian mentung saya, kemudian merugikan saya. Tetapi Allah SWT menghadirkan pertolongan itu luar biasa. Suatu saat anak saya itu kecelakaan, ya. Kemudian ada seorang yang dari Jatinom itu mau ke Jogja. Dia bukan saudara, dia bukan teman, dia bukan sahabat. Kemudian dia berhenti dan menolong anak saya karena tabrak lari, truknya itu dikejar sampai di Pandan Simping itu dapat, dan dia disuruh nuker, bertanggung jawab, dikasih uang 300 ribu. Saat itu anak muda tadi nelpon kami, Pak, ini saya sudah selesai menolong putri Bapak dan saya akan lanjutkan perjalanan ke Jogja. Tapi kalau Bapak berkenan, saya ingin ketemu Bapak atau Ibu. Lah, dia juga ngomong, ini tadi saya ngejar sopirnya dan dapat 300 ribu. Lah, kami berdua kemudian bersepakat tidak akan mengambil 300 ribu itu, malah keporot saya tambahi 200 ribu. Sehingga anak itu kemudian bisa membawa ke Jogja 500 ribu. Tapi begitu sampai ke TKP, kami dibuat terkejut luar biasa. Anak muda tadi sampaikan, Pak, Bu, kami minta ketemu Bapak itu bukan ingin minta keikhlasan 300 ribu ini. Saya tidak mau menerima, ini saya serahkan 300 ribu dan ini saya serahkan putri Bapak. Masya Allah, tabarakallah. Saya merinding dengan hadirnya anak muda yang seakan-akan seperti malaikat, tidak saya kenal, tidak saya ketahui sebelumnya. Nah inilah, kita harus yakin intan surullah yang surkum wa yusabit aktamakum. Ini yang pertama. Kemudian janji Allah yang berikutnya adalah hadis Rasulullah SAW, mungkin nanti bisa di Google dicari, ya. Barang siapa memudahkan urusan saudara muslim, maka dia akan dimudahkan Allah urusannya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa membalas dengan lebih. Urusan-urusan kita di dunia ini akan dimudahkan Allah, apalagi nanti di persidangan di mahkamah Allah akan terbantu dengan kita sering menolong orang. Nah, ketika kita membantu saudara muslim kita dari enggak berhasrat umroh, kita edukasi, kemudian kita ajak dan mau kemudian pergi ke sana, itu luar biasa nilai amal soleh kita. Mulai dari memberikan kebaikan, mengedukasi, mengajaknya untuk pergi ke tanah suci, sampai dia di sana diedukasi lagi, pulang dari sana diedukasi lagi. Masya Allah, ini satu kebaikan yang terus hadir kepada kita sebagai konsultan umroh. Kemudian yang ketiga, bahwa Allah memberikan janji, garansi, bukan hanya janji, tapi garansi. Barang siapa memberikan kebaikan kepada orang lain, maka Allah akan berikan yang lebih. Allah bersumpah, berjanji, hal jazaul ihsan ilal ihsan.
tidak ada balasan setiap orang yang berbuat baik itu kecuali balasan yang lebih besar dari Allah. Sekali lagi, pusat kendalinya jangan ke manusia. Pusat harapannya jangan ke manusia. Itu nanti akan berujung kecewa. Tapi pusatkan kendali itu kepada Allah SWT. Termasuk balasan itu harapannya dari Allah SWT. Seperti yang fragmen tadi saya ceritakan. Bahwa Allah itu ketika menolong kita dengan bantuan orang yang kadang tidak kita kenal, tidak kita ketahui, bahkan kita tidak pernah ketemu sekalipun, termasuk yang saya sampaikan tadi. Kemudian yang keempat, saudara sekalian, para pemirsa Wonderful Umroh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keempat bahwa janji Allah itu ya, orang yang beriman dan dia berpartisipasi atau berkontribusi, itu pahalanya jauh lebih besar daripada orang yang beriman yang duduk-duduk tidak berkontribusi dan tidak berpartisipasi. Ya, walaupun konteks ini berlaku pada saat perang, tetapi menurut saya ini relevan untuk bidang semua kehidupan kita. Bahwa orang mukmin yang untuk dirinya sendiri, keluarganya sendiri, itu pahalanya hanya ketika mengerjakan amal itu, mengerjakan ibadah itu. Tetapi ketika orang mukmin itu kemudian menjadi muharik, orang mukmin itu menjadi konsultan umroh, orang mukmin itu menjadi ya mujahid, itu pahalanya lebih besar. Dia pahalanya mengamalkan seruan itu, mengamalkan perintah itu, tetapi juga mengajak orang untuk menjalankan perintah itu. Masya Allah, itu pahalanya mengalir dan lebih besar. Dan yang luar biasa, bukan sekedar pahala, bahwa ketika orang itu bergerak, berpartisipasi, dan berkontribusi aktif dalam kebaikan, termasuk di konsultan umroh ini, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan. Dan yang pasti, ini menjadi keinginan kita semuanya, ini menjadi cita-cita semuanya, orang yang bergerak, orang yang berpartisipasi dan berkontribusi itu akan mendapatkan rahmat Allah SWT. Nanti bisa dilihat di surat An-Nisa 95-96. Kenapa yang terakhir ini menjadi dambaan semuanya? Karena Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa seseorang itu masuk surga bukan karena amal solehnya semata, tetapi yang paling menentukan masuk surganya seseorang itu karena rahmat Allah SWT. Saat menjelaskan seperti itu, Rasulullah ditanya para sahabat, ya Rasulullah termasuk panjenengan juga begitu. Iya, saya pun tidak akan masuk surga Allah kecuali mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Luar biasa, Allahu Akbar. Jadi rahmat itu menjadi sesuatu banget untuk kita karena penentu surga kita ada di rahmat Allah SWT, otoritas Allah SWT. Maka kita sebagai orang beriman jangan menjadi orang yang duduk-duduk saja, menjadi orang yang untuk dirinya dan keluarganya saja. Kita harus berpartisipasi dan berkontribusi untuk kebaikan kepada semua orang, kepada setiap tempat yang kita pijak, dan dalam waktu yang terus-menerus hingga kita masing-masing menghadap Allah SWT. Kemudian ya, yang kelima, janji Allah dan Rasulnya yang menjadi motivasi kita untuk terus ikhlas adalah bahwa seorang perintis, seorang pelopor kebaikan itu akan mendapatkan dunia seisinya, kata Allah. Dalam riwayat lain, mendapatkan unta kemerah-merahan. Ya, barang siapa menunjuki kebaikan, maka dia akan mendapatkan unta kemerah-merahan. Itu simbol kekayaan yang paling bergengsi pada saat itu. Artinya apa? Kita di Wonderful Umroh itu, kita sebagai konsultan umroh itu ingin menjadi guidance, ya, menjadi petunjuk bagi kaum muslimin untuk bisa menyadarkan, mengedukasi orang-orang yang dulunya tidak pernah merencanakan umroh, tidak pernah membayangkan umroh,
kemudian membuat bersemangat umroh, dan yang penting kita juga memberikan solutif terhadap keinginan yang kuat itu setelah kita edukasi untuk bisa berangkat. Dan cara Allah memberangkatkan itu luar biasa. Nanti akan saya ceritakan pengalaman pribadi saya bahwa cara Allah memberangkatkan seseorang itu layak tasib betul gitu. Ya, ini yang harus kita yakini sebagai konsultan umroh. Dan yang terakhir, para pemirsa Wonderful Umroh dan Madrasah Umroh yang dimuliakan Allah SWT, bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan itu kembalinya kepada kita sendiri. Sehingga ketika kita punya prinsip itu, jangan setengah-setengah berada di kafilah kebaikan. Jangan setengah-setengah berada di komunitas orang soleh. Jangan setengah-setengah kita berada pada lembaga yang memberikan peluang amal jariah yang besar. Karena apa? Kembalinya kepada kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Bahwa kebaikan yang engkau sebarkan, yang engkau berikan kepada orang itu akan kembali kepada kalian, dan begitu pula kejahatan yang engkau lakukan kepada seseorang itu akan kembali kepada kalian juga. Jadi saya begitu terpuruk tidak jadi dewan di 2014. Kemudian saya itu membuat proposal hidup ya dari tahun 2014 sampai umur 63, sekitar 19 tahun. Salah satunya di eh, durasi 2017-2018 saya bisa umroh. Padahal saat itu saya tidak punya gaji tetap karena saya begitu bangkrut, bukan bangkrut ya, tidak terpilih jadi anggota dewan, saya belum siap usaha, saya belum ada investasi, sehingga betul-betul membangun sampai saya harus jualan nugget, jualan frozen food, bakso, kemudian macam-macam itu. Ya, lah saat itu saya sudah punya harapan tahun 2017, 2018 itu umroh. Dan luar biasa karena Allah melihat kesungguhan dan keseriusan saya untuk bisa pergi umroh, maka kemudian Allah mempertemukan saya dengan sebuah lembaga atau usaha umroh yang di Semarang. Kemudian saya menjadi agennya, dan Masya Allah tahun 2017-2018 saya bisa pergi umroh sebagai tour leader, sebagai pembimbing. Kalau di sini nggak tahu istilahnya ya, kalau keagenan itu konsultan umroh, ya kalau TL-nya di sini apakah juga TL, saya belum begitu banyak mendalami. Nanti mungkin bisa dijelaskan Bu Ida ya. Jadi cara Allah memberikan apa terkabulnya harapan saya itu caranya luar biasa. Padahal saat itu saya ikut bergabung di umrah itu ingin memperbesar pendapatan juga selain pergi umrohnya. Karena biasa agen itu kan mendapatkan per orang saat itu 1,5 juta saya dapatnya. Lah akhirnya tidak sampai 1,5 tahun saya bisa pergi umroh, istri saya bisa pergi umroh 2 kali juga. Padahal dalam kondisi terpuruk. Nah ini penting saudara sekalian bahwa kesiapan kita untuk menjadi konsultan ya umroh di Wonderful Umroh itu memang harus kita niati dengan tadi keikhlasan yang luar biasa, dan pusat kendali kerja kita, pusat kendali aktivitas kita adalah Allah SWT. Jangan kepada manusia. Sehingga ditolak sekali mutung, ditolak sekali marah, ya. Karena yang namanya orang berusaha itu pada titik tertentu mesti ada kegagalan, ada ketidakberhasilan. Yang ketiga, para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, bahwa ketika kita ingin berhasil menjadi seorang atau tim konsultan umroh, maka kita harus memupuk semangat dan antusiasme. Jadi
Orang yang tidak pernah bersemangat tidak akan menemui kesuksesan, tidak akan menjumpai keberhasilan. Kesuksesan dan keberhasilan hanya milik orang-orang yang semangat dan antusias dalam pekerjaannya, dalam profesinya. Apa tanda-tanda dari antusias dan semangat itu? Ya, indikatornya adalah kecepatan merespon semua informasi, publikasi, kebijakan, aturan yang disampaikan oleh manajemen Wonderful Umroh. Jadi kalau antum itu dikasih info tidak direspon cepat, itu berarti memang Anda setengah-setengah, belum bersemangat sekali. Antusiasme itu akan terlihat bagaimana dia merespon setiap informasi tadi, publikasi, dan seterusnya. Di samping itu, ya, keseriusan dan kedisiplinan, ya, mengikuti madrasah umroh maupun bimbingan dan arahan yang lain itu menjadi indikator kita semangat atau tidak, ya, kita antusias atau tidak. Kalau undangan-undangan untuk arahan, undangan-undangan untuk diskusi itu pun kita nggak tertarik, bagaimana mungkin kita akan bisa berhasil di dalam konsultan umroh ini. Kemudian yang keempat, ya, yang keempat ya, yang keempat bahwa kalau kita ingin berhasil di konsultan umroh ini, kita harus mempunyai kesiapan untuk bekerja secara berkesinambungan, bekerja secara berkelanjutan, ya, bekerja secara istimror. Nah, bagaimana kita bekerja secara istimror? Itu ketika kita mampu melakukan kerja dengan 5 hal. Satu, kerja cerdas, kerja yang dibangun karena ilmu dan kefahaman. Kemudian kerja mawas, yaitu kerja yang dibangun dengan emosi kita. Ya, kemudian kerja ikhlas, bahwa kerja kita dibangun karena spiritualisme kita. Kemudian kerja keras, kerja yang dibangun dengan fisik kita, produktivitas amal kita, dan yang terakhir adalah kerja tuntas. Kerja yang harus menyempurnakan setiap, ya, penggal demi penggal perencanaan kita harus kita tuntaskan. Maka ada istilah sekali layar berkembang, pantang untuk diturunkan. Dan hasil dari kerjaan kita itu tidak dilihat dari awalnya, tidak dilihat dari tengahnya, tetapi hasil amal kita itu dilihat dari akhirnya, finishing touch-nya. Rasulullah SAW pernah mengatakan, innamal a'malu bi khawatimi. Sesungguhnya amal seseorang itu dilihat dari penutupnya, dari akhirnya. Maka istilahnya ada husnul khotimah, ada su'ul khotimah. Proses itu belum akan terhenti ketika belum ditutup usia kita. Masih punya fluktuatif keimanan, masih punya fluktuatif semangat berislam, dan seterusnya. Ya. Kemudian yang keempat, ya, yang keempat, bahwa ketika kita ingin berhasil menjadi konsultan, ya, umroh ini, maka kita harus punya kesiapan memperbesar partisipasi dan kontribusi kita, ya, sebagai konsultan umroh. Jadi jangan sampai ketika kita itu sudah memutuskan menjadi konsultan umroh, kita itu tidak terlibat aktif, tidak partisipatif terhadap program-program yang digulirkan oleh Wonderful Umroh. Dan juga jangan kita kemudian bakhil terhadap kontribusi kita. Ya, tadi saya katakan in ahsantum li anfusikum. Toh kontribusi itu semakin besar, kembalinya kepada kita ya semakin besar. Kalau dengan rumus tadi, ya, rumus janji Allah tadi, maka ketika kontribusi kita itu semakin besar,
kita pun akan mendapatkan hasil yang semakin besar pula. Tapi kalau kita setengah-setengah, apalagi kita itu datnyeng gitu ya, kadang baik, kadang tidak semangat dan seterusnya, yaitu hasilnya tidak akan maksimal. Maka dalam sisi kontribusi itu bisa kita pilih atau bisa kita lakukan, baik itu secara sporadis atau secara simultan. Artinya satu-satu dulu atau secara barengan itu monggo. Yang pertama adalah kontribusi nafsu, kejiwaan. Jadi sebagai konsultan umroh harus bisa mengikuti ya keinginan-keinginan bahwa dirinya itu bisa menjadi alat, bisa menjadi sarana suksesnya Wonderful Umroh secara kelembagaan atau secara usaha. Dan agen kita atau konsultan umroh kita. Jadi kita harus menjadi bagian. Rasulullah pernah mengatakan orang itu ketika mau husnul khatimah, dia akan dipakai Allah untuk menjadi kunci pembuka kebenaran dan menjadi gembok penutup kebatilan atau kemungkaran. Jadi ketika kemudian kita punya jiwa-jiwa yang senantiasa diliputi perasaan ingin, perasaan harapan menjadi hal yang dipakai Allah menjadi kunci pembuka kebenaran-kebenaran, kebaikan-kebaikan di Wonderful Umrah ini, sebaliknya menjadi gembok yang menutup setiap upaya-upaya mereduksi ya Wonderful Umrah ini, itu akan memberikan semangat terus kepada jiwa kita, memberikan kontribusi yang terbaik. Kemudian yang kedua, kontribusi pemikiran. Ya, saya yakin Ustadz Jayadi, Bu Ida masih membutuhkan kita-kita semuanya untuk memfinalisasi konsep, memfinalisasi rencana-rencana besar, dan saatnya kita seperti ini memberikan kontribusi pemikiran. Siapa tahu dari pengalaman di sana di sini kita kemudian bisa menghadirkan ya konsep penyempurnaan untuk Wonderful Umroh yang kita cintai ini. Kemudian yang ketiga adalah kontribusi materi. Jadi kita untuk mendapatkan hasil yang besar itu kita juga harus melakukan pengorbanan yang besar. Jadi sejak saya mahasiswa itu tidak pernah percaya dengan doktrin ya ekonomi itu bahwa dengan usaha sekecil-kecilnya mendapatkan hasil sebanyak-banyaknya. Oke, Pak Sugeng. Jadi teori itu negon rumus Islam nggak benar itu. Dengan tenaga sekecil-kecilnya dapat hasil yang sebesar-besarnya. Surga itu mahal. Surga itu harus dicapai dengan jihad, dengan kesungguhan. Nggak mungkin kemudian dapat surga dengan layah-layah, udat-udut, ya ngalamun, ngopi-ngopi, itu ya nggak bisa dapat surga seperti itu. Harus dengan kerja keras, dengan berbagai tawaran kebaikan kita ambil, kita ikuti, dan seterusnya. Kemudian yang keempat, ya kita kontribusi masalah waktu. Ya, jadi bagaimana cara tawazun kita untuk menghidupkan keagenan kita atau konsultan umroh kita, tentu ini menjadi tantangan tersendiri bagi konsultan umroh karena kebanyakan konsultan umroh itu sebelumnya bukan pengangguran. Pak Sugeng ini juga aktivis ya, sudah bekerja di keuangan, kemudian siapa lagi saya belum kenal semuanya. Itu kita itu ingin dan sedang berupaya untuk membuktikan bahwa ada doktrin berilah pekerjaan kepada orang yang sibuk. Karena orang sibuk itu pandai mengatur waktu, orang sibuk itu pandai menata hari-harinya, menata urusannya. Tetapi kalau uang ngalamun, uang nggak ada kerjaan, nganggur, itu dikasih kerjaan sedikit aja nggak rampung-rampung, nggak selesai-selesai. Maka dalam konteks ini,
saya berharap kepada saya sendiri dan kita semuanya untuk kemudian memperbesar kontribusi kita dari sisi waktu untuk fokus ke membesarkan dan mengembangkan Wonderful Umrah ini. Wallahualam bisawab, demikian Mahdia apa yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan terjadi diskusi, kita berikan waktu yang sangat cukup, setengah jam lebih, karena menurut jadwal kita selesai jam 7. Untuk itu, mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan terlalu panjang. Mudah-mudahan insight-nya itu bisa didapatkan. Dan insya Allah kita mulai pagi ini akan berkomitmen untuk bisa mengembangkan dan membesarkan Wonderful Umroh yang kita cintai ini menjadi lewat konsultan umroh atau keagenan kita. Wallahualam bisawab. Walafu minkum wastaghfirullahi walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran kepada Ustadz Agung yang sudah menyampaikan gitu kiat-kiatnya ketika kita menjadi seorang konsultan umroh, memaksimalkan niat kita, memaksimalkan potensi-potensi yang dimiliki, hak-hak yang dimiliki sebagai konsultan, memaksimalkan niat-niatnya diluruskan, dikuatkan sehingga nanti bisa tidak hanya tujuannya tidak hanya mendapatkan fee tapi juga mendapatkan bahwa kita itu adalah pengajak-pengajak orang, pengingat-pengingat orang untuk pergi ke Baitullah, untuk umroh, untuk haji dan lain sebagainya. Baik, Bapak Ibu sekalian, silahkan apabila Bapak Ibu setelah tadi disampaikan oleh Ustadz Agung berbagai macam penguatan, berbagai macam materi yang menekankan kita untuk totalitas, mungkin ada yang ingin bertanya, boleh silakan ditulis di kolom komentar. Sebelumnya saya ingin mengenalkan kembali mengenai program-program kami di Wonderful Umroh. Mungkin Bapak Ibu ada yang masih baru mengikuti atau masih belum familiar dengan program-program kami. Jadi kami di Wonderful Umroh memiliki berbagai program. Yang pertama, tentu saja ada program umroh. Program umroh kami mulai dari harga 25 jutaan saja dan eh, mulai dari bulan Desember ini dan sampai Syawal depan itu sudah ada program-programnya. Nanti apabila ada yang tertarik mungkin di akhir tahun ini atau nanti ikut di Syawal gitu itu bisa menghubungi admin kami gitu atau agen-agen terdekat. Kemudian yang terdekat ada umroh akhir tahun 2024 ini, kemudian ada umroh hemat nanti di 25 jutaan itu di Februari, kemudian ada umroh di bulan Ramadan, umroh di awal Ramadan, dan juga umroh spesial di Syawal bersama Pak Cahyadi Takaryawan. Selain umroh, kami juga menyediakan program haji khusus. Daftar sekarang akan berangkat 7 sampai 8 tahun lagi. Jadi antriannya tidak sepanjang haji biasa. Kemudian ada juga haji furoda, haji spesial yang daftar sekarang insya Allah tahun depan bisa berangkat. Tuh. Insya Allah tahun depan bisa berangkat. Kemudian kami juga menyediakan badal haji atau badal umroh mungkin bagi saudara-saudara atau bapak ibu atau paman, simbah dan lain sebagainya yang mungkin sudah wafat itu bisa kami badalkan di Wonderful Umroh. Kemudian kami juga menyediakan dana talangan untuk haji dan umroh. Jadi dengan dana talangan ini kami bekerja sama dengan Amitra bisa umroh dulu bayar kemudian. Jadi bayar DP, umroh kemudian berangkat kemudian. Eh, Kemudian kami juga membuka kemitraan. Jadi selain ada program-program, kami membuka kemitraan, membuka lebar kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin bermitra, berkhidmat bersama Wonderful. Keuntungannya nanti kami akan ada pembagian hasil profit, kemudian akan mendapatkan pembinaan, akan mendapatkan marketing tools, serta bisa berangkat umroh atau haji gratis. Kemudian mari wujudkan niat kita ke Baitullah. Silahkan
Apabila ada yang tertarik, apabila ada yang ingin mengetahui lebih lanjut, bisa nanti hubungi admin-admin terdekat, bisa hubungi agen-agen terdekat dari Wonderful Umrah, mungkin yang ingin bertanya ke agen-agen di sekitarnya dan lain sebagainya. Kemudian mungkin seperti itu nanti bisa dimaksimalkan. Kalian mungkin menjawab sedikit, ada yang bertanya pemberangkatan umroh dari mana untuk Wonderful Umroh, membuka pemberangkatan dari Jogja dan juga Jakarta. Baik, mungkin seperti itu informasi mengenai Wonderful Umroh, program-program yang kami tawarkan. Selanjutnya akan ada sesi tanya jawab. Sebelumnya di sini sudah ada masuk satu pertanyaan, Ustadz Agung. Mungkin saya bacakan langsung ya, Ustadz. Baik, dari Ibu Rohana Rusdiati. Kalau ada yang bertanya, sebaiknya daftar haji dulu atau umroh dulu, mengingat daftar tunggu haji bisa sampai 30 tahun, sementara secara usia sudah sepuh. Begitu, Ustaz. Monggo, Ustaz. Oh, Ustaz, belum di mic-nya belum dibuka. Jadi hampir di semua keluarga Muslim kebanyakan itu terjadi salah pemahaman terhadap umroh ini. Gitu. Jadi kalau kita mengikuti, kalau nggak salah madhab Syafi'i, bahwa sebenarnya umroh itu juga wajib. Gitu. Artinya bukan sunnah. Jadi hanya saja kemudian kalau umroh itu haji kecil. Sehingga dari pemahaman itu, apalagi dengan kondisi waiting list yang cukup panjang, puluhan tahun, bahkan secara ekspektasi orang karena itu umur dan usia umat Nabi Muhammad SAW itu 68. Sementara baru pensiun 55, duit pensiun, gue daftar haji, masih waiting list 20 tahun kan secara logika umur Rasulullah itu sudah mati. Gitu. Maka sesungguhnya umroh itu menjadi solusi. Menjadi solusi terhadap kebutuhan, keinginan kita berziarah di rumah Allah, Baitullah, dan di makam Rasulullah, Madinah Al-Munawwarah. Jadi konstruksi berpikir yang harus diluruskan kepada keluarga-keluarga Muslim itu selain bahwa haji itu mampu secara finansial setelah punya rumah, setelah punya mobil, setelah punya ya kendaraan yang lainnya, itu pemikiran yang salah. Tetapi yang kemudian juga pemikiran salah itu dia tidak memikirkan umroh, dia hanya berpikir karena umroh itu sunnah, saya akan haji dulu. Masa urung haji kok umroh gitu. Ya, ini yang juga dua hal yang perlu kita luruskan. Umroh itu sekali lagi setelah saya mendapatkan kajian itu bahwa umroh itu juga sebuah kewajiban, bukan sekedar sunnah yang digampangkan untuk ditinggalkan orang terus kemudian berlomba-lomba untuk pergi haji dulu gitu. Saya mendapatkan satu insight yang luar biasa itu dari penjual sate. Ya, ini saya ingin membagi kepada rekan-rekan semuanya. Jadi suatu saat saya beli sate itu di tengah-tengah menunggu kipasan sate matang itu saya tanya namanya Cak Mardono. Cak, kira-kira sampean itu sudah pergi haji atau belum, Cak? Terus Cak Margono itu bilang, ya Alhamdulillah Pak Agung, saya sudah 3 kali dan tahun ini akan pergi haji 4 kali. Waktu itu sekitar tahun 2021. Saya tanya, hebat sekali Cak, eh, Cak Margono itu. Sampean itu sudah punya rumah? Belum. Sampean sudah punya mobil? Belum. Lah, sampean apa nggak mendolimi keluarga ketika kemudian sampean belum bisa memberikan rumah kok malah berangkat haji sampai 3 kali. Bahkan ini yang keempat. Saya kayak tertampar itu. Lah inilah
Pak Agung, bedanya orang-orang Madura dengan orang-orang Jawa. Kalau orang Madura itu prinsipnya memastikan rumah di surga dulu sebelum ada rumah di dunia. Karena kalau rumah di dunia bisa ngontrak, bisa kemudian pindah-pindah. Ini tentu bukan doktrin qot'i ya, bukan doktrin qot'i, tapi saya mendapat insight itu wabtaghi fi ma ataqallah darul akhirah baru wala tansa nasibaka minat dunia wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Jadi saya insightnya urusan akhirat itu harus dipastikan dulu. Baru kemudian urusan dunia itu mengikuti. Jangan terbalik urusan dunia di all out kan, dihabis-habiskan, urusan akhirat malah sak kobere, sak mampune, sak selane. Nah, ini kebanyakan frame keluarga muslim kita kan begitu gitu. Jadi untuk urusan akhirat itu yang digotong-gotong adalah Allah itu maha mengetahui, Allah itu maha kasih dan sayang gitu. Dan ayatnya la yukalifullah nafsan ila usaha dan seterusnya lah. Tetapi kalau dunia pengennya is the best, dunia pengennya nomor satu, dunia pengennya tingkat tinggi jabatannya. Ini ironis. Lah ini saja yang ingin saya bagi kepada jenengan. Ternyata hikmah pelajaran itu bisa terjadi kepada siapapun dan dari siapapun. Saya mendapatkan insight tentang memegang urusan akhirat ini dari seorang penjual sate yang dia menyatakan kepada saya ingin memastikan saya dan keluarga itu rumah di surga sebelum kita punya rumah di dunia ini. Wallahualam. Itu Mas. Jadi edukasi kita terhadap umroh itu menjadi penting bagi Wonderful Umroh karena kebanyakan orang juga dalam kamus hidupnya, dalam perencanaan hidupnya tidak menyertakan umroh di dalam poin-poin rencana hidupnya baik setahunan, 2 tahunan, 10 tahunan dan seterusnya nggak masuk ya. Kalau daftar rencana saja nggak masuk, kira-kira akan direalisasikan nggak? Teman-teman semuanya. Kalau kita itu nggak memasukkan umroh dalam rencana hidup kita, dalam daftar hidup kita yang harus kita wujudkan, kira-kira akan terwujud nggak umroh kita? Nggak akan. Maka sesungguhnya sesuatu pertama yang harus diubah itu keyakinan, mindset kita. Begitu, Mas Lia Khalifah. Silahkan yang lainnya. Baik, jazakallah khair Ustaz penjelasannya. Begitu, tadi Ibu penanya sudah eh, berterima kasih juga atas jawabannya. Kemudian monggo bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi, silakan bisa dituliskan di kolom komentar. Oh, ini ada pertanyaan mengenai syarat menjadi konsultan umroh di Wonderful, bagaimana untuk menjadi konsultan umroh nanti bisa lebih lanjutnya bisa hubungi saja WhatsApp admin, nanti akan kami share di kolom komentar begitu. Nanti akan dijelaskan mengenai mekanisme menjadi konsultan umroh. Monggo mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang ingin menanyakan lagi kiat-kiatnya bagaimana, kemudian mungkin cara memaksimalkannya, atau mungkin Bapak Ibu ada yang ingin menanyakan pengalaman Ustaz Agung pribadi sendiri yang insya Allah sudah berkecimpung gitu di dunia ini sebelumnya. Monggo Bapak Ibu. Pak Sugeng mau bertanya Pak Sugeng? Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustaz Agung dan Mas Dia. Dia eh, mungkin tadi bagus sekali ya uraiannya untuk memotivasi kita ya. Kalau kita tidak memulai, tidak membuat action kan nggak mungkin akan ada evaluasi ya. Nah mungkin untuk Ustaz Agung barangkali teman-teman atau saya sendiri barangkali pengalaman-pengalaman waktu awal-awal misalnya mengajak orang untuk umroh itu misalnya yang kasus-kasusnya barangkali bisa menarik untuk bagi pelajaran bagi kita Ustaz. Matur nuwun Ustaz. Ya, jadi
menjadi konsultan umroh itu yang paling penting adalah membangun citra diri yakin dan optimis. Karena aura itu yang akan kita hadirkan kepada calon umroh, ya, calon pengikut umroh. Kita bisa ngebayang ketika kita ngelobi orang, itu diliputi kegamangan, diliputi ketidakyakinan. Maka aura yang tersebar juga tidak akan membuat orang itu yakin. Contoh misalnya, salah satu hal yang membuat kita itu yakin, kalau dulu saya juga ikut PT BES Pak Sugeng ya. Jadi ketika kita sedang melobi orang, kita itu sering kecentok dengan pertanyaan, lah Pak Agung itu sudah ikut yang berapa gitu. Artinya ketika kita ikutnya yang satu atau yang biasa, itu closingnya juga nggak akan jauh-jauh yang biasa atau mungkin satu tingkat di atas itu yang tiga ikutnya. Tapi ketika kita berani mengambil untuk kemudian menjadi priority, itu yang 32 itu, maka kita akan lebih mudah mengclosing yang 15 dan 32 gitu. Ini sebagai contoh, bukan saya promosi PT PES ya. Ini karena Pak Sugeng pengen contoh konkret. Lah, di dalam menarik umroh itu juga kuncinya adalah diberikan motivasi janji-janji Allah Pak Sugeng. Saya itu pernah mengclosing orang yang sama sekali tidak punya hasrat, tidak punya keinginan. Itu 3 kali pertemuan dengan saya, akhirnya dia pergi umroh sesuai dengan target 3 bulan kemudian. Jadi kadang kita itu akan melobi orang sesungguhnya sudah membawa dalam diri kita itu kegamangan, keraguan. Maka itu nggak mungkin akan tersebar di calon yang kita lobby atau peserta yang akan kita tarik. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan berikan tempat dalam otak kita itu pemikiran-pemikiran negatif. Contoh misalnya, Wonderful Umroh itu kan baru 2 tahun. Nanti ketika itu 2 tahun, Jojo belum dapat kepercayaan dan seterusnya. Kita sebagai konsultan umroh harus punya clue, punya cara untuk membantah bahwa kita itu punya ya ustadz yang sudah terkenal di seluruh nasional dalam parenting. Sehingga nggak akan mungkin kita itu sembrono dengan mempertaruhkan citra ustadz suami istri itu untuk sesuatu yang sepele, untuk sesuatu yang sederhana. Jadi memang tugas konsultan umroh itu bagaimana membuat inventarisasi daftar untuk mengkanter, untuk menolak pemikiran-pemikiran negatif yang sempat masuk pada orang atau pada diri kita sendiri, diganti dengan pemikiran positif. Kalau dalam prudensial, kebetulan saya juga pernah ikut prudensial syariah, itu disebut dengan handling objection. Bagaimana cara membantah keluh kesah, keraguan, kegamangan dari calon polis kita. Nah, alhamdulillah saya itu setiap ikut ya lumayan di prudensial syariah itu sudah jadi unit manager, sudah punya sekretaris yang bentuknya rupanya saya nggak ngerti, tapi disediakan oleh perusahaan di sana. Ya artinya ketika kita itu menjadi perintis, pelopor dalam arti konsultan konsultan umroh ini, tetapi kita itu orang yang peragu, orang yang kemudian masih bimbang, yora iki, Jojo nanti ya diplayoknya kayak umroh-umroh liane lah itu lemah gitu. Yora ini kok ini larang banget ya lemah. Jadi larang itu adalah sesuatu
yang sesungguhnya sederhana untuk dikantor. Artinya, saya punya pengalaman gini Pak Sugeng. Saya itu membuat kelas, itu saya polling. Ya. Jadi polling itu harga sekali pertemuan kalau di masjid, di aula sekolah itu 25.000 karena cuma ganti snack sama pengisinya. Kemudian kalau di warung yang punya apa room meeting, punya tempat untuk meeting itu 50.000. Kemudian kalau di hotel yang ada room meetingnya itu 75.000. Ternyata di luar ekspektasi saya justru pada milih yang 75.000. Nah ini gimana kalau kita merasionalisasi? Artinya mahal itu bukan mesti kemudian menjadi tantangan dan hambatan orang untuk bergabung di Wonderful Umroh ini. Ketika kita mampu menjelaskan benefit yang akan kita peroleh ketika berada di Wonderful Umroh ini. Berapapun akan dibayar oleh konsumen, oleh pelanggan, asalkan kita bisa memberikan keyakinan benefit yang akan dia terima. Lawang di lembaga sosial aja duitnya hilang, itu enggak masalah kok. Apalagi cuman bersaing dengan urusan tinggi rendahnya harga umroh. Kan di lembaga sosial donatur itu secara fisik hilang duitnya. Ada hilang 1 juta, 2 juta. Kan nggak dapat apa-apa. Kecuali dia meyakini benefitnya sebagai amal jariah untuk membangun masjid, untuk sunatan massal, dan seterusnya. Sehingga itu yang menjadikan para donatur itu ikhlas melepas uangnya. Apalagi sekedar kompetisi harga yang terjadi pada biro-biro umroh. Dan biasanya orang itu yang terganggu dengan masalah harga itu tidak punya value added, tidak punya nilai kelebihan, tidak punya karakteristik yang spesifik dan unik. Kalau orang itu punya spesifik dan unik, itu berapapun akan dibayar. Contoh Fatimah Az-Zahra itu harga umrohnya luar biasa Pak Sugeng, yang di Semarang itu. Tapi yo banyak aja itu yang umroh, ya kadang 1 bis, kadang 2 bis gitu. Jadi faktor harga bukan persoalan. Gitu, wallahualam Pak Sugeng. Jadi bangun dulu yakin dan optimisme kita dengan janji-janji Allah, jangan janji manusia seperti tadi dia kalau urusannya hanya fee itu mesti nanti akan wah kok ternyata ya angel ya oleh duit iki lawes buntur itu Pak Sugeng. Tapi kita edukasi sebagai bentuk amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Boleh Mas Dia, nambah pertanyaan Ustaz? Oke, silakan. Jadi melanjutkan tadi misalnya gini, ini ada pertanyaan juga dari peserta nih ya misalnya. Itu startnya dari mana sih misalnya seperti itu. Nah, ketika misalnya kita posisi di Jogja kan itu ada start bisa dari Surabaya, bisa dari mana Jakarta, bisa dari Solo dan sebagainya gitu kan. Nah, ketika menjelaskan seperti itu gimana cara menjelaskan kepada apa pada calon konsumen misalnya calon. Nah, kemudian yang berikutnya adalah misalnya itu yang kadang-kadang kalau kalau di tempat lain saya lihat misalnya ada data statistik ya berkaitan dengan misalnya program tanggal ini sudah ada sekian orang yang daftar gitu kan. Nah, itu yang kemudian misalnya kita baru mulai kan kita belum pernah closing misalnya ya, misalnya belum pernah Yeah. closing ini jadi yang misalnya bulan Desember sudah berapa orang, kemudian yang bulan Januari sudah berapa orang gitu kan. Nah, itu barangkali gimana untuk apa istilahnya untuk menutup tadi misalnya kalau ada pertanyaan gitu ya seperti itu. Jadi misalnya kan tadi masalah keyakinan ya. Saya closing 3 orang itu rata-rata karena nama baik pendirinya. Oh ini aja karena ini Pak Cah jaminan kayak gitu. Kira-kira begitu kan. Jadi saya tidak ada upaya istilahnya belum ada upaya yang maksimal kebetulan dapat 3 orang gitu ya. Misalnya seperti itu. Nah, makanya kadang-kadang saya tuh sama admin ini Mas Aji kayaknya juga ikut ya. Kadang-kadang saya minta Mas Aji data yang umroh tanggal sekian sudah berapa orang sih yang daftar gitu kan. Nah, itu biasanya
untuk meyakinkan bahwa umroh ini jalan gitu loh. Walaupun misalnya startnya ada yang dari Bogor, dari dari Jakarta, dari mana dan sebagainya, itu seperti itu. Nah, kemudian kalau Ustadz kan sudah level ini ya, istilahnya sudah ini istilahnya pengalaman dan sebagainya ya. Nah, kalau kita mau mulai misalnya mau mengajak orang misalnya untuk ikut istilahnya manasik gitu ya. Nah, mungkin barangkali ini juga masukan untuk admin misalnya, admin bikin jadwal misalnya manasik gitu. Nah, itu nanti kita kita tawarkan ke misalnya di status kita atau misalnya di teman-teman yang mau ikut gitu. Barangkali itu Ustadz matur nuwun. Iya. Eh, jadi untuk yang pertanyaan ketiga dan kedua itu tentu Mas Haji atau Bunda Ida atau Ustadz saya di sendiri bisa menjelaskan karena itu detailnya urusan dapurnya di Wonderful Umroh ya. Tapi bahwa kita memulai melobi itu harus bagaimana. Jadi orang itu kadang bukan kadang, malah sering berpikir transaksi dengan Allah itu pakai logika manusia, bukan pakai logika Allah. Maksudnya gimana? Sesungguhnya Allah itu akan menolong kita itu melihat kepantasan kita ditolong. Jadi tugas kita itu hanya memantaskan diri. Contoh misalnya, kita mau umroh, kita jujur nggak dengan cita-cita kita? Kita serius nggak dengan cita-cita kita? Nah, salah satu bukti untuk dilihat Allah serius itu, kita nabung gitu. Kita nyemplungi di celengan kita. Dan nggak usah dipikir kita nyemplungi 5.000 nanti berapa tahun saya umroh. Enggak, Allah itu nggak butuh itu. Allah hanya butuh keseriusan kita, kesungguhan kita, bukti kita, nanti yang memperjalankan Allah. Saya perlu cerita Pak Sugeng. Saya umroh yang kedua itu, saya nabung itu cuma dapat 2 juta. Tapi malah 2 juta itu tidak saya pakai untuk umroh, tapi untuk sanggup umroh, karena saya dibantu oleh lembaga umroh untuk menjadi TL. Artinya apa? Jadi ketika kita ingin meyakinkan orang itu, pakailah logika dari kalkulator Allah, bukan kalkulator kita. Kalkulator manusia itu anehnya kurang karo bagi. Bersulo terus gitu. Tapi kalau kalkulator Allah itu adanya tambah, kali, dan bahkan eksponensial. Pangkat gitu. Ya kan? Kita sholat 27 derajat. Kemudian kita itu di Mekah 500 dan kemudian di Mekah berapa? Pahalanya di Mekah, sholat di Mekah 10.000 kali. Kalau di Madinah itu 500 kali. Nah, itu apa artinya? Bahwa kalau transaksi dengan Allah pakai logika manusia itu nggak akan ketemu. Yang dibutuhkan kita itu husnudon billah, berprasangka baik dengan Allah. Banyak orang yang secara rasional manusia tidak bisa pergi haji, tahu-tahu ada orang yang kemudian ngajak haji. Bahkan haji plus yang tidak perlu nunggu waktu. Sekali lagi saya tekankan kepada rekan-rekan semuanya, kuncinya adalah kita itu sedang berusaha memantaskan diri kita di hadapan Allah. Biarkan Allah yang kemudian mengatur waktunya, mengatur caranya agar kita sampai ke tanah suci. Dan itu pengalaman pribadi saya berulang-ulang, Pak Sugeng. Jadi jangan sampai kita nggak punya cita-cita umroh karena lingkungan yang melingkupi diri kita itu gajinya belum cukup, uangnya belum ada, dan seterusnya. Jangan. Kita harus bersandar pada Al-Ghani, Allah yang Maha Kaya. Kita harus bersandar pada Al-Malik, Allah yang kuasa memperjalankan manusia kemanapun, ya, bukan hanya ke Mekah, Medina. Dalam konteks hari ini ke Mekah, Medina, tapi Allah akan memperjalankan dimanapun tempatnya. Begitu Pak Sugeng. Yang kedua,
yang ingin saya sampaikan ketika kita ingin melobi itu, ya memang garansi itu salah satunya juga para pengelola lembaga yang bersangkutan. Maka ketika Pak Sugeng punya pengalaman, ikut karena sosok Ustadz Cahyadi, itu yang dipus gitu. Contoh misalnya besok Ustadz Cahyadi mengajak kita untuk umroh di bulan Ramadan ya, kalau nggak salah sama dia ya. Syawal, Ustaz. Hah? Syawal. Oh malah Syawal ya. Nggih. Nah itu nanti kita punya fokus untuk ngajak keluarga. Nanti kalau dengan Pak Cahyadi itu dibimbing parenting, dibimbing kemudian bagaimana membangun keluarga yang harmonis dan bla bla bla, itu yang kita fokuskan ke situ. Nanti ada pembimbing siapa, dicari garansi orang itu seperti apa, kita push gitu sebagai bentuk garansi bahwa ikut Ustadz ini akan diberikan kenyamanan dalam sisi keilmuan, kenyamanan dalam sisi pelayanan, dan seterusnya itu harus dilakukan. Gak apa-apa mengambil simbol, mengambil sosok sebagai garansi atau justifikasi amannya sebuah lembaga, itu nggak apa-apa. Hampir semua umroh gitu. Ya misalnya di apa Ribat itu ada Ustadz siapa yang punya Quran itu, via Quran itu, Ustadz lupa saya. Terus kemudian ada lagi dulu Ustadz Arifin Ilham almarhum, siapa lagi, itu dipakai untuk garansi meyakinkan calon umroh itu tepat dan biasa saja, nggak ada masalah. Nah, untuk yang detail-detail, monggo Mas Dia atau di sini masih ada Bu Ida ya, monggo Bu Ida dijawab pertanyaan Pak Sugeng atau Mas Haji ya, karena itu sudah menyangkut masalah spesial di lembaga Wonderful Umroh. Insya Allah nanti seiring waktu saya sudah menguasai, nanti saya bisa langsung jawab sendiri. Ini mohon maaf Bu Ida, saya nggak bisa jawab untuk yang kedua tiga. Betul. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba menambah penjelasan dari Ustadz Agung, nggih. Kalau Ustadz Agung luar biasa materinya, saya sangat merasa tercerahkan. Insya Allah selalu menambah semangat dan kesungguhan kita untuk melakukan syiar umroh ini ya bersama-sama. Saya doakan semua saja yang hadir tahun 2025 bisa berangkat umroh bersama Wonderful Umroh. Insya Allah. Amin, amin, amin. Nggak ada sesuatu yang mustahil di sisi Allah, insya Allah ya. Sedikit sebelum menjawab pertanyaan itu, kami baru pulang dari Jepang dan itu juga diantaranya berkah dari doa doa kami gitu, doa yang bahkan dalam tanda petik tidak disengaja karena pada pertengahan bulan September itu ada tamu yang dia akan berangkat ke Jepang meneruskan studi di hari besoknya gitu. Jadi tanggal H-1 dia ke rumah untuk pamitan dan meminta pesan-pesan karena dia pengantin baru. Kemudian saya bilang ke dia, Mbak, nanti tahun 2025 saya tengok ya gitu. Kamu di kota mana? Aku minta alamatnya, ntar nanti aku tengok gitu. Itu bulan September dan ternyata 2 bulan kemudian saya sudah menengok beliau di Osaka. Masya Dan itu Allah. dengan jalan yang tidak disangka-sangka gitu. Ya artinya setiap ucapan kita adalah doa, setiap keyakinan kita adalah doa. Biarlah Allah yang membentangkan jalannya. Tapi tadi kata Pak Agung, berbeda orang yang duduk-duduk dan yang berjihad. Mungkin ada nilai konkretnya di mana kita menabung, tapi juga menabung uang dan menabung amal soleh. Semoga Allah kabulkan doa-doa kita. Kemudian dari Pak Sugeng pertanyaannya sangat bagus ya. Ini jadi masukan untuk kita agar lebih lebih bagus lagi dalam menyajikan data-data keberangkatan begitu atau data-data progres dashboardnya para peserta yang masuk begitu. Insya Allah jadi catatan bagi kami. Semoga segera kami bisa wujudkan itu dalam bentuk yang lebih available untuk dilihat oleh para jamaah. Mungkin nanti di websitenya akan di-up untuk bisa ditampilkan begitu sehingga para duta umroh dan konsultan umroh itu tinggal membawa
ini apa namanya calon jamaah, calon customernya ke website gitu sehingga mereka tinggal ini lo lihat gitu mau ambil yang mana programnya, datanya ini sudah ada sekian peserta dari mana saja misalnya begitu. Eh, Doakan ya websitenya bisa di-develop dengan cara seperti itu dan tidak lagi tergantung pada admin untuk setiap kali bertanya besok yang mana lagi gitu ya seperti itu ya. Kalau informasinya di grup WhatsApp yang seperti itu kan seringkali nanti tertimpa, tertumpuk atau mungkin juga eh, terlupakan gitu. Tapi nanti kita cobakan progresnya bisa diupdate mungkin setiap hari apa, hari Jumat sudah ada update baru misalnya seperti itu. Bahkan ya kita semuanya insya Allah sukses bareng. Di awal Desember ini Amin, kita amin. akan mengadakan raker untuk persiapan tahun 2025 sehingga jadwal-jadwalnya lebih pasti. Nanti setelah itu juga kita akan adakan sosialisasi ya pada seluruh konsultan umroh dan duta umroh. Demikian sedikit jawaban dari saya. Terima kasih sudah hadir dan juga sudah mencerahkan ya Ustadz Agung. Ya, Assalamualaikum. bisa aja cuman itu, Bunda. Bisa cuman itu aja. Saya Semoga kembalikan pada Bang bermanfaat. Dipa. Ya, Begitu Pak Sugeng mungkin dari Bu Ida sudah mewakili tim Wonderful Umroh untuk kelengkapan kitnya, kelengkapan informasinya dan lain sebagainya. Monggo kepada Bapak Ibu, apabila masih ada, mungkin karena sudah jam 7 dan sepertinya dari Bapak Ibu sekalian belum ada pertanyaan tambahan, pertanyaan lagi. Mungkin kami cukupkan terlebih dahulu, nggih, Ustaz Agung. Nggih, kalau begitu, terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian yang telah menghadiri Madrasah Baitullah pada Sabtu pagi ini. Insya Allah Madrasah Baitullah akan dilaksanakan rutin setiap pekan, eh, setiap Sabtu pada subuh. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa terus mengikuti, mungkin yang Sabtu paginya longgar, bisa juga mengajak orang-orang terdekat, teman-teman, rekan kerja, dan lain sebagainya untuk mengikuti Madrasah Baitullah. Siapa tahu nanti dari situ bisa mendapatkan lebih banyak lagi jaringan-jaringan relasi, jaringan-jaringan agen untuk menggerakkan orang-orang untuk umroh. Gitu. Baik, mungkin dari Ustadz Agung, apakah ingin menyampaikan closing statement terlebih dahulu sebelum diakhiri? Ustadz Agung belum belum punya cita-cita dan harapan besar. Itu harus dimulai dari berpikir besar. Sesuatu yang kita pikirkan hari ini itu akan menjadi wujud ke depan. Tetapi sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan tidak akan bisa terwujud kapanpun. Maka jangan ragu untuk berpikir besar, jangan ragu untuk berpikir sukses, karena sukses itu selalu menyertai bagi orang-orang yang punya cita-cita dan harapan besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran kepada Ustadz Agung yang telah menjadi pembicara pada Madrasah Baitullah pagi hari ini. Baik, sekian Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita tutup, mari membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdihi, Subhanallah. asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin sekian dari saya, kurangnya saya mohon maaf karena manusia tempatnya salah dan kurang, dan lebihnya itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Assalamualaikum.